Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani Hasibuan dengan NIM 0104201006, mata kuliah Hadis Tema. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam Islam. Baik, etika yang pertama yaitu etika bersilaturahmi. Ada beberapa adab dan etika silaturahmi yang harus kita ketahui. Yang pertama, luruskan niat silaturahmi. Niat yang baik dan ikhlas, maka Allah akan memberikan ganjaran apa yang telah kalian lakukan. Yang kedua, mengucapkan salam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyuta ghayra buyutakum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi agar kamu selalu diberkati. Yang ketiga, meminta izin sebelum masuk. Yang keempat, berpakaian sopan dan berperilaku sopan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tapi seorang yang berusaha meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan. Hadis riwayat. Baik, selanjutnya etika bertetangga. Etika dalam bertetangga menurut Islam yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga bisa dilakukan dengan berbagai hal, bahkan lewat hal sederhana seperti berbagi makanan. Yang kedua, memuliakan dan menghormati tetangga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairu awi liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, tidak mengganggu tetangga, serta yang keempat, menghormati tetangga. Yang kelima, memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir, berbagi dan tidak meremehkan. Selanjutnya, POAC dan uraian. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki organisasi atau perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menggapai tujuan perusahaan. Sebagaimana hadisnya, An Abi Sa'id al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma istaghala fi
خيفة إلى له بطانة تأمره بالغير وتخضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من غضب الله. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintah dan mendorongkan pada kebaikan dan memerintah dan mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, dan pedoman dan nasihat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Sebagaimana hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat. Dan yang keempat, kontrol. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Bagaimana hadisnya? Hadatsani Qais ibni Abi Hazam an Zarir bin Abdullah qala ya ba'athu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wal nushi li kulli minhum. Jarir bin Abdullah berkata, aku bayat pada Rasulullah untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara atau sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yang keempat, etika politik. Etika politik adalah akhlak yang digunakan pelaku politik untuk mengurus, mengatur, dan memerintah sebuah wilayah dengan kebijaksanaan. Etika politik mengandung unsur individu dan kelompok. Dinyatakan individu karena adanya kepentingan seorang individu untuk mewujudkan bangsanya, dan dinyatakan kelompok karena individu tersebut bekerja secara bergantian. Perlu keputusan bersama untuk memajukan sebuah bangsa melalui etika politik tersebut. Karena telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang mana artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil baik. Yang terakhir, larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana diriwayatkan hadis Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana bin Abi Dhi'bi an al-Harith bin Abdurrahman an ibni Salamah an Abdullah Amri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Dhi'ab dari Al-Harithi bin Abdurrahman dari Abu Sulaiman dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya. Itulah hadis yang melarang keras tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga kita terinspirasi dari sabda-sabda agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita terhindar dari perbuatan buruk, korupsi, dan semacamnya. Amin.
Demikianlah hasil penjelasan saya tentang etika. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.